Jumpa lagi dengan saya, channel Hadiat Bahtiar. Kali ini saya sedang berada di sebuah kolam keramat yang terkenal di wilayah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Anda pasti tahu dan pasti sudah mendengar tentang keberadaan ikan unik, yaitu ikan dewa ya. Ikan dewa ini hanya tumbuh dan berada di daerah Kuningan, yaitu yang di Darmaloka dan di Cibubur, juga di kolam renang Sangkan Urip atau apa ya. Dan saya hanya melengkapi cerita-cerita rakyat. Di sini adalah ikan dewa itu ikan keramat yang dikeramatkan, tidak boleh diambil dagingnya apalagi dikonsumsi karena akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan kalau dimakan, kecuali ikan-ikan yang lain. Di sini ikan dewanya bercampur baur dengan ikan biasa. Nah, tidak apa-apa, tapi uniknya kalau ikan dewa di sini tidak bisa dimakan atau tidak diambil ya, harus melalui ritual juga, nggak katanya di sini ada, karena di sini ada keberadaannya berada atas dasar sejarah dulu bahwa di Darmaloka ini dulu penduduknya awalnya beragama Hindu, Buddha dan Islam, ada dibawa oleh penyebar dari Sunan Gunung Jati Cirebon, karena Kuningan ini dekat dengan wilayah Cirebon yang ada ke wali sang, yaitu Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan ini adalah ikan dewa ini merupakan katanya itu tentara Prabu Siliwangi yang menghilang pada saat diserang oleh santri-santri atau penyebar agama Islam ya. Dia tidak mau masuk Islam dan termasuk Prabu Siliwanginya ngahiyang atau menghilang entah di mana. Banyak versi cerita, salah satunya di sini. Prabu Siliwangi itu di Darmaloka itu bermukim di sini bersama pengikut-pengikutnya karena dikejar-kejar oleh pasukan atau orang-orang Islam yang berusaha menyebarkan agama Islam di sini ya. Nah, tapi akhirnya sampai sekarang yang berkuasa adalah Islam. Kembali ke masalah atau ke hal-hal tentang mitos ikan dewa. Ikan dewa ini bentuknya adalah seperti ikan bentur atau ikan berumpanon, sejenis ikan nilem ya. Terus bentuknya panjang, hijau tua, sisiknya gede-gede. Terus sosoknya bisa sampai 5 kilo, ini masih kecil-kecil, dan kebetulan ini berbau dengan ikan-ikan biasa. Dan di sini ikan dewa ini tidak boleh diambil sembarangan, tidak apalagi dimakan. Yang diambil ini adalah ikan-ikan biasa ya, kayak ini ikan mas gitu ya. Hanya diambil itu boleh, tapi kalau ikan dewa tidak bisa. Dan yang uniknya di sini itu ikan dewa tuh, saya tulis ikan dewa itu kalau ini kolam atau dalam istilah tidak balong disaatan atau dikuras untuk dibersihkan, dasarnya nanti disurut airnya. Nah, terus ikan-ikan itunya uniknya itu ikan dewa ini menghilang. Nah, tapi kalau ikan biasa ini kan ya akan masinyonya itu, kalau ikan nilem itu segala macam bisa diambil, tapi khusus ikan dewa tidak bisa ya. Dia menghilang begitu saja. Pas lagi airnya diganti lagi dengan air yang bersih, nah tidak datang lagi gitu, muncul lagi ke permukaan gitu ya. Ini unik begitu. Dan ikan dewa ini adalah tidak dikatakan ikan keramat atau menurut bentuknya, dan termasuk ikan purba. Konon katanya pernah ada seseorang atau orang yang sengaja mengambil ikan di sini penduduk setempat
entah apa itu gimana lah hilap gitu. Ikan itu diambil, digoreng, terus dimakan, terus kan ada itunya, ada kerangkanya atau cucuknya, di apa ya, dikembalikan lagi ke kolam. Anehnya itu tiba-tiba tuh si kerangka itu atau cucuknya itu berubah wujud lagi menjadi seekor ikan yang utuh. Nah, itu cerita dari masyarakat setempat. Tapi terlepas dari cerita mitos itu, kita patut bersyukur bahwa kekayaan alam Indonesia itu sangat luar biasa ya, dimana flora dan faunanya serta hayati dan keberagaman hayati dan nabat itu sangat luar biasa bagusnya. Jadi harus disyukuri karena itu adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan patut kita syukur ya. Inilah keistimewaan Indonesia, terlepas dari mitos-mitos yang berkembang pesat, karena Indonesia itu kan negara yang kaya raya, penghuninya atau ikan-ikannya juga sangat banyak sekali jenis ragamnya. Nah, salah satunya adalah ikan dewa ini. Di sini tidak terekspos semua ikan dewa karena berbaur dengan ikan yang lain. Ikan dewa itu kayak macam ini ya, bentuknya itu tadi itu panjang, bersisik tebal, jarang-jarang, terus bentuknya langsing, terus gerakan gesit seperti ikan apa, kalau kita yang itu ikan salmon gitu ya, ikan salmon ya, ikan apa ya, kod gitu ya, itu dan warnanya seperti kalau kita beunteur ya, dan yang beunteur ya, yang kecil. Nah, itu keistimewaan dari sosok ikan dewa di sini, karena tidak terekspos. Karena kalau dulu atau khusus, karena sekarang ini untuk menarik perhatian para pengunjung, karena ini adalah sudah dijadikan aset daerah, yaitu dijadikan warna wisata atau objek wisata. Jadi dilengkapi dengan ikan-ikan yang menarik, karena wilayah Kuningan ini kaya akan airnya, kekayaan alamnya, dimana seperti kita ketahui bahwa Kuningan ini punya gunung yang tertinggi di seluruh Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Jadi hasil panennya melimpah, airnya juga bening-bening, banyak sumber mata air yang tidak akan habis-habisnya. Sumber air alami ada di Kuningan. Selain di kolam keramat Dharma Loka, ikan dewa ini yang paling banyak yaitu ada di kolam Cigugur ya, dan kolam kolam renang Melati kalau nggak salah ya. Maaf kalau saya bilang salah, tapi ini hanya informasi saja. Yang jelas kolam ikan dewa ini keberadaannya di wilayah Kuningan saja, yaitu ikan endemik, hanya ada di sini di kolam keramat Talong Keramat Dharma Loka, dekat dengan Waduk Dharma, sebelum Waduk Dharma. Terus ada di pemandian Cigugur, dan ada di pemandian apa gitu di ke arah Cirebon. Orang Cirebon atau wilayah Jawa Barat sudah tidak asing lagi. Nah, itu sekilas tentang ikan dewa yang dikeramatkan. Karena sekarang di keistimewaan lain dari kolam keramat Dharma Loka ini adalah petilasan seorang syekh yang menyebarkan agama Islam di sini, dan dia dikuburkan di sini, dijadikan kalau orang lebih mengenal wali ya, penyebar agama. Nah, jadi dia di makam sendiri, makamnya dikeramatkan ada di sebelah sana. Tapi saya tidak akan mengekspos tentang situs apa misalnya cerita tentang itunya, syekhnya yang menyebarkan agama Islam, tapi saya hanya ingin menginformasikan sekilas tentang keberadaan ikan dewa di
kolam keramat, balong keramat, kolam Dharma Loka. Kita lihat lagi ke satu sisi lain, ini banyak kolam-kolamnya karena di daerah perkampungan. Nah mungkin di sini melihat sosok ikan dewa. Nah ini udah kelihatan kalau di sini benar ini kebanyakan. Nah ikan dewa itu banyak, aduh banyak sekali tuh, nah, beriring-iringan. Nah ini banyak tuh kebanyakan di sini. Kalau kebanyakan ini ikan dewa di sini, ikan keramat. Nah ya tuh, oh dikasih makan langsung diambil nih kebanyakan ya. Ini berbaur dengan ikan nilam, ikan mas, jenis sinyonya yang gede-gede nantinya. Ini ada 3 jenis ikan di kolam ini, yaitu ikan dewa yang jadi daya tarik utama, terus ikan mas ini sinyonya yang gede-gede, dan ikan nilam ini satu kerabat, satu spesies mungkin ya. Nah ini di situ ada bagus ini di bukit-bukit ini, berdiri di bukit-bukit, di bawah bukit kolam yang jernih airnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya agar channel saya ini berkembang dan akan membuat vlog-vlog yang menarik lagi tentang binatang dan sebagainya, flora dan fauna, gaya hidup, kuliner, pendidikan, keagamaan, ini alangkah baiknya Anda silahkan yang melihat adalah like, terus share, dan komen bila perlu, dan juga jangan lupa subscribe serta bunyikan lonceng lainnya agar saya bisa lebih semangat lagi membuat vlog-vlognya dan agar channel ini berkembang. Oke, sampai sini saja dulu liputan dari keberadaan ikan-ikan dewa yang berada di kolam keramat, kalau dalam istilah bahasa Sunda balong keramat Dharma Loka, salah satu sisi keunikan alam keberagaman hewan yang berada di daerah Kuningan, Provinsi Jawa Barat, di negara tercinta ini. Jadi kita patut bersyukur juga ya. Sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.